Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda selamanya tentang salah satu makanan paling aman di dunia, buah-buahan. Kita semua tumbuh dengan keyakinan bahwa buah adalah sumber vitamin, sumber kebaikan dari alam. Kita memberikannya pada anak-anak kita, dan terutama, kita memberikannya pada orang tua kita, para lansia yang kita sayangi, dengan harapan mereka tetap sehat dan kuat. Tapi, apa jadinya jika saya katakan, di antara buah-buahan yang tampak segar dan menggoda ini, ada satu jenis buah yang oleh para dokter dan ahli farmasi dijuluki sebagai silent danger, atau bahaya tersembunyi bagi para lansia. Sebuah buah yang sangat umum, yang mungkin ada di kulkas Anda sekarang juga. Buah yang jika dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan tertentu yang sangat lazim diresepkan untuk lansia, bisa menyebabkan overdosis, kerusakan organ, bahkan kematian. Ini bukan taktik menakut-nakuti. Ini adalah peringatan medis yang serius, yang sayangnya masih banyak diabaikan. Dalam 1 jam ke depan, kita akan bongkar tuntas. Buah apa itu? Mengapa ia begitu berbahaya? Dan apa saja buah-buahan lain yang perlu diwaspadai oleh para lansia dengan kondisi medis tertentu? Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena informasi ini, terus terang, bisa menyelamatkan nyawa orang yang Anda cintai. Mari kita mulai. Baik, mari kita langsung ke intinya. Buah yang menjadi pusat peringatan para dokter ini bukanlah buah eksotis atau buah yang sulit ditemukan. Buah ini adalah grapefruit. Di Indonesia, mungkin lebih dikenal dengan nama limau gedang atau jeruk bali merah. Meskipun ada sedikit perbedaan, tapi kita akan fokus pada grapefruit yang sering dijual di supermarket. Tampak tidak berbahaya, bukan, segar, kaya vitamin C, sering jadi menu diet. Tapi di balik kesegarannya, tersembunyi sebuah bom waktu kimia. Jadi, apa masalahnya? Masalahnya bukan pada buah itu sendiri, tapi pada interaksinya dengan obat-obatan. Grapefruit mengandung senyawa kimia bernama furanocoumarins. Senyawa ini, ketika masuk ke tubuh kita, melakukan sesuatu yang sangat spesifik. Ia mematikan atau menghambat kerja sebuah enzim krusial di dalam usus dan hati kita yang bernama CYP3A4, sitokrom P453A4. Bayangkan enzim CYP3A4 ini seperti gerbang tol di dalam tubuh. Tugasnya adalah memetabolisme atau mengolah sekitar 50% dari semua obat yang kita minum, mengurainya menjadi dosis yang aman sebelum masuk ke seluruh tubuh. Nah, furanocoumarins dari grapefruit datang dan merusak gerbang tol ini. Akibatnya, gerbangnya macet, tidak berfungsi. Lalu apa yang terjadi jika gerbang tolnya rusak? Obat yang seharusnya diurai dan dosisnya diatur, malah lolos begitu saja ke aliran darah dalam jumlah penuh, bahkan berlipat-lipat. Ini bukan lagi terapi, ini adalah overdosis. Obat kolesterol, golongan statin. Ini yang paling umum. Jutaan lansia mengonsumsi obat seperti atorvastatin, Lipitor, simvastatin, Zocor. Jika diminum bersamaan dengan jus grapefruit, kadar obat dalam darah bisa meningkat hingga 15 kali lipat. Efek sampingnya,
nyeri otot parah, kerusakan otot, rhabdomyolysis, hingga gagal ginjal akut. Obat tekanan darah tinggi, calcium channel blockers. Obat seperti nifedipine, felodipine, interaksi dengan grapefruit bisa membuat tekanan darah turun drastis, menyebabkan pusing, pingsan, dan detak jantung tidak normal. Obat pengencer darah, beberapa jenis obat pengencer darah juga terpengaruh, meningkatkan risiko pendarahan internal yang berbahaya. Obat anti cemas dan psikiatri, obat seperti benzodiazepin, efeknya bisa berlipat ganda, menyebabkan kantuk ekstrim, kebingungan, dan gangguan pernapasan. Obat penyakit jantung, anti-aritmia, contohnya amiodarone, ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan irama jantung yang fatal. Daftarnya masih panjang, mencakup beberapa obat kanker, obat penekan imun untuk transplantasi organ, dan banyak lagi. Dan yang paling menakutkan adalah efek dari segelas jus grapefruit saja bisa bertahan hingga 72 jam atau 3 hari. Jadi, berpikir, saya minum obatnya pagi, makan buahnya malam, itu tidak aman. Coba bayangkan skenario ini, ayah atau kakek kita minum obat kolesterol setiap hari. Suatu hari, kita dengan niat baik membawakannya jus grapefruit segar karena menyehatkan. Tanpa kita sadari, kita mungkin baru saja memberinya racun. Inilah kenapa informasi ini sangat krusial. Fokus kita memang pada grapefruit karena interaksinya yang paling dramatis dan luas. Tapi, peringatan ini tidak berhenti di sana. Bagi lansia dengan kondisi medis spesifik, beberapa buah sehat lainnya juga perlu dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Kasus 1, lansia dengan gagal ginjal dan buah tinggi kalium. Kita bahas kondisi yang sangat umum pada lansia, penyakit ginjal kronis atau penurunan fungsi ginjal. Ginjal yang sehat bertugas membuang kelebihan kalium, potasium dari tubuh. Ketika fungsi ginjal menurun, kalium ini bisa menumpuk dalam darah. Kondisi ini disebut hiperkalemia, dan ini sangat berbahaya. Bisa menyebabkan kelemahan otot, kelumpuhan, dan yang paling fatal, henti jantung mendadak. Lalu, buah apa saja yang kandungan kaliumnya sangat tinggi? Durian, raja buah ini juga raja kalium. Bagi penderita ginjal, durian bisa sangat berbahaya. Pisang, sangat populer dan dianggap sehat. Tapi satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400-450 mg kalium. Porsinya harus sangat diatur. Alpukat, separuh buah alpukat saja sudah mengandung kalium lebih tinggi dari pisang. Nangka cempedak, sama seperti durian. Buah-buahan ini sangat padat kalium. Air kelapa, meskipun menyegarkan, air kelapa murni sangat kaya akan kalium. Penting untuk dicatat, ini bukan berarti dilarang total. Tapi porsinya harus sangat kecil dan harus di bawah pengawasan dokter atau ahli gizi. Jangan pernah berasumsi semua buah aman. Kasus 2. Lansia dengan diabetes dan buah tinggi gula. Kondisi berikutnya, monster silent killer lainnya, diabetes mellitus. Bagi penderita diabetes, mengontrol gula darah adalah kunci. Buah memang mengandung gula alami, fruktosa, yang lebih baik dari gula pasir. Tapi, jika dikonsumsi berlebihan, terutama buah-buahan dengan indeks glikemik, IG, tinggi, gula darah tetap bisa melonjak tak terkendali. Buah apa saja yang perlu diwaspadai? Mangga manis dan lengkeng, sangat lezat, tapi kandungan gulanya luar biasa tinggi. Satu buah mangga harum manis bisa setara dengan beberapa sendok gula. Anggur, rasanya manis dan mudah dimakan banyak. Tanpa sadar, kita bisa mengonsumsi gula dalam jumlah besar. Buah kering, kismis, kurma, proses pengeringan mengkonsentrasikan gula. Porsinya harus sangat sedikit. Semangka dan melon, meskipun kadar airnya tinggi, indeks glikemiknya cukup tinggi. Artinya cepat menaikkan gula darah. Sekali lagi, kuncinya adalah manajemen porsi. Mungkin hanya beberapa potong kecil, bukan satu buah utuh. Dan idealnya, dikombinasikan dengan makanan kaya serat lain untuk memperlambat penyerapan gula.
Kasus 3, masalah pencernaan dan asam lambung, GERD. Terakhir, masalah yang sering dianggap sepele tapi sangat mengganggu kualitas hidup lansia, gangguan pencernaan, seperti GERD atau naiknya asam lambung. Beberapa buah yang sangat asam bisa memicu atau memperburuk gejala, rasa perih di dada, heartburn, mulut asam, dan tenggorokan tidak nyaman. Jeruk, lemon, nanas, buah-buahan sitrus ini sangat asam dan sering menjadi pemicu utama. Tomat, ya, secara botani tomat adalah buah, dan sifatnya juga cukup asam. Buah beri yang asam, beberapa jenis stroberi atau raspberry yang belum matang sempurna bisa jadi masalah. Bagi lansia dengan GERD, memilih buah yang rendah asam seperti pir, pepaya, atau pisang, dalam porsi wajar, bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman. Oke, setelah mendengar semua peringatan tadi, mungkin Anda jadi takut untuk memberikan buah pada orang tua. Tenang, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah agar kita menjadi lebih cerdas dan waspada. Sekarang, mari kita bahas solusinya. Bagaimana cara aman mengonsumsi buah untuk para lansia? Ini adalah aturan yang paling penting, yang harus digarisbawahi, dicetak tebal, dan diingat selamanya. Setiap kali orang tua Anda mendapat resep obat baru, atau bahkan resep lama, tanyakan 2 pertanyaan sederhana ini pada dokter atau apoteker. Dok, Pak, Bu, apakah ada pantangan makanan atau minuman untuk obat ini? Secara spesifik, apakah obat ini aman jika dikonsumsi berdekatan dengan jus buah seperti grapefruit atau jeruk? Jangan malu bertanya. Apoteker adalah ahli interaksi obat. Mereka adalah sumber informasi gratis yang sangat berharga. Tunjukkan daftar obat yang dikonsumsi orang tua Anda, dan tanyakan tentang potensi interaksi ini. Sebuah percakapan 5 menit bisa mencegah malapetaka. Lalu, adakah buah yang cenderung lebih aman untuk mayoritas lansia? Tentu ada, dengan catatan, porsinya tetap wajar. Buah superstar untuk lansia, dengan porsi wajar. Pepaya, rendah asam, kaya enzim papain yang membantu pencernaan. Teksturnya lembut dan mudah dikunyah. Pir, tinggi serat, rendah asam, baik untuk pencernaan. Apel, tanpa kulit jika sulit dikunyah. Sumber serat pektin yang baik untuk kesehatan usus. Beri-berian, blueberry, raspberry, rendah gula. Tinggi antioksidan yang luar biasa untuk kesehatan otak dan melawan peradangan. Buah naga, teksturnya lembut dan kaya akan antioksidan. Dan perhatikan juga cara penyajian. Potong kecil-kecil, mencegah risiko tersedak. Buat smoothie, mudah ditelan. Tapi hati-hati jangan tambah gula. Dikukus, seperti pir atau apel kukus, menjadi lebih lembut dan mudah dicerna. Tips terakhir, baca label, terutama pada produk jus kemasan atau selai. Kadang-kadang, jus, campuran buah, bisa mengandung sedikit jus grapefruit tanpa kita sadari. Selalu periksa daftar komposisi. Jadi, apa pelajaran utama kita hari ini? Pelajarannya adalah, dalam hal kesehatan, terutama untuk orang-orang yang paling rapuh dan kita sayangi, tidak ada yang namanya asumsi. Apa yang kita anggap sebagai tindakan cinta, seperti memberikan segelas jus segar, bisa berubah menjadi bahaya jika kita tidak dibekali dengan pengetahuan yang benar. Kesehatan lansia adalah sebuah ekosistem yang kompleks. Ada usia, ada penyakit bawaan, dan ada obat-obatan yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Tugas kita, sebagai anak, sebagai cucu, sebagai perawat, adalah untuk menjadi penjaga gerbang bagi mereka, menjadi mata dan telinga mereka, memastikan semua yang masuk ke tubuh mereka itu aman dan bermanfaat. Kita telah membahas bahaya tersembunyi dari grapefruit dengan puluhan jenis obat. Kita belajar tentang buah tinggi kalium untuk pasien ginjal. Kita mengerti risiko buah tinggi gula untuk penderita diabetes. Dan kita tahu buah asam bisa menyiksa penderita GERD. Informasi ini tidak ada artinya jika hanya berhenti di Anda. Saya mohon dengan sangat, bagikan video ini, kirimkan ke grup WhatsApp keluarga Anda, tunjukkan pada teman-teman Anda yang masih memiliki orang tua,
Satu kali klik share dari Anda mungkin bisa menjadi percakapan penting di sebuah keluarga malam ini yang akan mencegah kunjungan darurat ke rumah sakit minggu depan. Di kolom komentar, saya ingin mendengar cerita Anda. Apakah Anda pernah punya pengalaman dengan interaksi obat dan makanan? Apakah informasi ini baru bagi Anda? Mari kita bangun komunitas yang saling peduli dan saling mengedukasi. Jangan lupa untuk like jika Anda merasa video ini bermanfaat. Dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya seputar kesehatan. Ingat, merawat orang tua kita adalah sebuah kehormatan. Mari kita lakukan dengan cara terbaik, tercerdas, dan teraman. Terima kasih telah menonton. Jaga diri Anda, dan jaga orang-orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.